fasilitas umum. Warga Dusun Cisereh Desa Ciberem Wetan, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, melakukan unjuk rasa menuntut fasilitas umum yang dijanjikan oleh pihak JKJT. Unjuk rasa itu dilakukan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 tersebut, karena usulan untuk pembangunan jembatan umum, sebagai pengganti dari jalan umum yang terdampak tol Cisumdawu, hanya terrealisasi menjadi jembatan penyeberangan orang JPO di tol Cisumdawu seksi 4. Ini warga desa Ciberem Wetan, tampak terlihat dari aparat dari TNI dan kepolisian sedang mengawal warga yang akan melakukan unjuk rasa terkait dengan masalah jalan ataupun jembatan yang berada di dalam wilayah desa Ciberem Kulon, Kecamatan Cimalaka. Itu tampak Pak Buku dan Pak Kapolsek juga ada. Kami kan pada Juli tahun 2021 udah ngajuin jalan yang kena PASUM ya, fasilitas umum yang kena proyek tol. Siap. Kami ngajuin jalan Cigunung, jalan Cisereh, sama saluran mata air Cikondang. Nah ini kan tadinya jalan mobil, jadi kami ngajuinnya di situ jalan masuk roda 4 lagi gitu. Akhir 2022 saya dapat info bahwa ini akan jadi JPO. Nah 10 Juli saya ke lapangan sama CKJT, sama Wika, sama Pak BPD, cek lapangan ke sini. Oh ternyata iya ini masuk jalan roda 4 ya. Iya kalau ke sananya nyambungnya jadi jalan kaki mau gimana gitu, warga masyarakat maunya jalan mobil lagi gitu. Nah setelah dikaji sama CKJT bilang ini gambar bisa dirubah asal ada surat dari Bapak Bupati. Nah pada tanggal 12 Desember 2022 kami melayangkan surat ke Bapak Bupati untuk dimohon untuk mengajukan jalan Cisereh sama Cigunung ini menjadi jalan masuk roda 4 lagi gitu. Nah sekarang saya mengadakan ini bukan berarti mau melakukan aksi agar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek ini membantu kamilah warga masyarakat Desa Ciberem Wetan supaya jalan ini menjadi jalan yang masuk roda 4 kembali, itu aja. Saya jelaskan dari awal historisnya itu dulu sebenarnya desain di sini kenapa diplotkan untuk JPO karena kita terima gambar dari PUPR Pak. Kita terima gambar Kementerian ya? Kementerian PUPR. Dan dulu Dasarnya Kementerian dari PUPR itu dari mana dulu Pak? Nah dulu sudah sempat ini Pak join survei dengan pihak dari Pemkab mungkin ya, dari Pemkab di posisi ini itu diakomodir hanya untuk JPO. Mungkin dari Pemkab kurang komunikasi dengan pihak desa, akhirnya diputuskan desain di sini itu JPO. Nah kita terima desain dari kementerian itu sudah final Pak, gitu, sudah final dan tidak bisa dirubah. Makanya untuk pengerjaan di sini, di lokasi ini kita kejar untuk JPO. Cuman kemarin dari pihak desa Ciberem Wetan itu kita sudah melakukan survei bareng bersama dengan Wika juga, bersama selaku yang mengerjakan, bersama dengan Ibu Kepala Desa juga. Nah di posisi jalan ini itu ternyata digunakan untuk roda 4. Nah untuk prosedurnya sebenarnya kalau mau merubah desain yang sudah disahkan oleh pemerintah dari kementerian itu harus
melalui rekomendasi dari Bupati Sumedang, kemudian tembusan ke BPJT. Nah, kalau dari prosedur itu sudah ditempuh, langkah-langkahnya sudah diambil, ini bisa kita rubah Pak desainnya. Karena kenapa posisi jembatan ini itu sebagai investasi kita, yang akan diserahkan ke Pemkab. Jadi nanti jembatan ini tuh dikelola dengan Pemkab lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk prosedur itu kita tunggu nih pas terakhir waktu Bu Kepala Desa join survei dari saya juga, kemudian dari Wika juga, kita tunggu rekomendasi dari Pak Bupati. Nah, sampai saat ini masih belum ada feedback. Di lapangan kita juga dikejar progres Pak, Bu. Siap. Target pemerintah itu di tahun ini bulan Februari itu kita harus selesaikan. Nah, makanya kalau misalkan memang di sini sudah ada disposisi dari Pak Bupati sendiri, kemudian ada tembusan ke BPJT, ini kita hot nih Bu, karena progres di sini pengerjaan baru hanya sebatas syuting, baru hanya sebatas syuting. Dari aspirasi sebelum dinyatakan ke gambar yang disahkan, itu kan disurvei ya, bahwa ini aksesnya untuk kendaraan roda 4 bisa dilalui untuk kendaraan roda 4. Kok tiba-tiba bisa, itu penyebabnya apa? Tiba-tiba menjadi jembatan penyeberangan orang gitu. Itu rekomendasi dari Pemkabnya sendiri. Artinya Pemkab sendiri tidak bisa, tidak koordinasi dengan. Betul, tanpa melibatkan pihak aparat desa lah istilahnya. Mungkin Pemkab sendiri yang kurang koordinasi begitu? Ya, kemungkinan seperti itu Pak, kemungkinan yang saya lihat. Karena kalau misalkan memang koordinasi dengan warga setempat, desain di sini kemungkinan bisa menjadi overpass gitu. Pak, saya Tommy, koordinator humas dari Wika. Terima kasih buat warga atas menunjukkan aspirasinya di lapangan ini dengan kondusif dan menyampaikan dengan baik aspirasinya. Kalau untuk Wika sendiri di sini kita hanya pelaksana Pak, kita hanya mengikuti arahan dari perintah dari CKJT, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Berkaitan dengan analisis progres di bawah, kita ini pada saat itu ada evaluasi terakhir. Kita ini punya jalan 2 Pak untuk lintas roda 4, Jalan Cigunung dan Pasir Sirim ini. Tapi ternyata setelah evaluasi kita lihat Jalan Cigunung tidak memungkinkan kan. Kami usulkan bahwa itu supaya ada lorong yang masuk. Kaitan dengan itu kan kemarin kita dengan CKCT bahwa apakah ini ada di luar tol atau di dalam tol, tapi kemungkinan besar bahwa itu jalan itu bisa tembus ke Pasir Sirim. Pasir Sirim merupakan jalan akses ekonomi penduduk Pak, yang biasa dilalui untuk aktivitas, karena di atasnya itu ada rumah, 30 rumah, 30 umpi, 50 kakak Pak di sana. Itu satu RT yang masuk ke wilayah RW 3 ke sana. Oleh sebab itu kami mudah-mudahan dengan evaluasi bersama-sama ini, dan kami usulkan kepada Pak Bupati, mohon dengan sangat ini karena gawat, darurat dan mendesak, supaya nanti kaitan dengan ini Jalan Pasir Sirim bisa terwujud lagi. Pasir Sirim, Pasir Sirim Jalan Karuhun, Jalan Karuhun, Pasir Sirim Jalan Karuhun, Pasir Sirim Jalan Karuhun.